Halo, saya Supriya Arifin dan di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana caranya membuat sebuah buklet atau buku angkatan untuk sekolah baik itu SMA atau SMP atau SD di rumah kalian dengan menggunakan printer. Video ini disponsori oleh Epicenter Store ID. Jika kalian ingin membeli poster-poster film, anime, atau games, itu bisa aja langsung kunjungi Epicenter Store ID, ada di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee. Dan yang terbaru ini keluaran mereka ada Kimetsu no Yaiba, The Movie, dan juga poster game dari Cyberpunk 2077. Sebagai seorang fotografer komersil, pasti kita pernah ditawarin yang namanya membuat buku angkatan atau buklet dari sekolah. Nah, itu sebetulnya nggak segampang yang diperkirakan. Yang pertama, kita mesti melakukan pemotretan. Pemotretan itu melibatkan banyak orang. Misalkan satu angkatannya itu ada 100 siswa, ya otomatis kita bagaimana caranya harus mengkoordinir ke 100 siswa tersebut pada saat sesi pemotretan. Kalau saya waktu itu biasanya itu ada 3 tim fotografer. Kalau misalkan di angkatan yang mau lulus itu ada 3 kelas, berarti saya harus ada 3 fotografer karena satu fotografer itu pasti akan menghandle satu kelas gitu. Jadi itu biar cepat aja pemotretannya, nggak lama. Terus juga apa yang harus pertama dilakukan adalah pemotretan bersama dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalian harus melakukan foto bersama dulu karena guru-guru itu kan biasanya orang sibuk dan pasti nggak bisa lama-lama di lokasi. Jadi harus difoto bersama dulu dengan guru-guru terutama wali kelas, dan setelah itu barulah foto menggunakan baju yang berbeda-beda. Bisa menggunakan alma mater atau bisa juga menggunakan baju-baju yang lain seperti baju bebas atau juga baju jurusannya kalau SMK. Dan setelah kalian melakukan pemotretan, barulah kita tiba dengan yang namanya editing. Nah, setelah editing itu kalian harus menghitung nih benar-benar jumlahnya itu seperti apa. Itu kalian harus menggunakan kertas HVS dulu. Biasanya saya seperti itu untuk mengukur ini akan menghabiskan berapa lembar, dan kita harus menghitung modal produksinya berapa. Karena semakin banyak halamannya, otomatis harga cetaknya akan semakin mahal gitu. Terus juga selain itu kalian juga harus memperhatikan yang namanya informasi yang lain seperti nama guru-gurunya, terus juga sambutan-sambutan dari ketua yayasan, terus dari kepala sekolah, dari wali kelas dan lain-lain, itu juga harus ada di desain untuk bukletnya gitu. Terus juga anak-anaknya juga akan mengirimkan misalkan nama mereka, alamat, nomor telepon, dan juga informasi yang lain yang ingin mereka tampilkan di buklet itu. Dan itu yang ribetnya sih di situ. Jadi cross and check, terus misalkan ada yang salah nggak, atau misalkan itu asasnya desainnya itu bisa nyampe berminggu-minggu gitu. Karena kan ketika kita bikin layoutnya, terus mereka ada yang salah, revisi dan segala macam, itu menghabiskan lumayan waktu gitu. Kalau kalian memang orang yang nggak bisa seperti itu, nggak sabaran, ya kalian nggak cocok kalau mau bikin buklet karena ini akan melibatkan banyak sekali konfirmasi data ya. Kecuali kalau kalian mau asal aja bikin, terserah kalian, tapi nanti resikonya saat diserahkan mereka banyak komplain karena banyak yang salah. Nah, itu di situ karena hal ini sensitif, apalagi kalau yang namanya gelar untuk para guru. Nah, jadi gambarnya seperti itu udah kebayangkan. Yang pertama yang kalian butuhkan sudah jelas file fotonya. Nah, setelah kalian butuh file fotonya, kalian harus mengkoordinir apa aja yang ingin kalian tampilkan. Nah, ini di sini ini dilakukan pemotretan tahun kemarin ya. Ini saya memotret angkatan kedua dari SMK Mahaputra. Itu ada 3 kelas, 2 multimedia dan 1 rekayasa perangkat lunak. Jadi bedanya di bajunya. Kalau multimedia ini bajunya biru dan rekayasa perangkat lunak ini bajunya hijau. Kita melakukan pemotretan bersama dulu seperti ini. Ini juga banyak tambah sulam. Jadi ada anak yang tidak hadir, otomatis kita harus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menghadirkan anak itu di sini. Ya, dengan cara kita pakai body yang lain, badan yang lain, wajahnya pakai anak yang itu. Kita cari fotonya, minta dari siapa yang ada, lalu kita masukkan. Walaupun itu terlihat editannya, mau gimana lagi, daripada anak itu tidak ada di foto, lebih baik kita bagaimana caranya supaya mengedit agar bisa muncul di situ gitu. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua adalah kita harus memotret menggunakan baju jurusan kalau SMK. Terus yang terakhir adalah baju bebas. Jadi 3 foto yang utama itu, dan setelah itu barulah kalian mendesain layoutnya. Dan setelah mendesain layoutnya, terus kalian memikirkan berapa jumlah halamannya seperti yang tadi saya bilang. Setelah selesai desainnya seperti ini, kalian bisa lihat ini desain yang saya lakukan seperti ini ya desainnya. Dan setelah itu saatnya kita untuk melakukan proses printing.
Nah, printing apa saja yang dibutuhkan? Saya di sini menggunakan printer Epson L805. L805 saya menggunakan tinta original dari awal, nggak pernah pakai yang tinta yang merek lain karena saya menjaga kualitas printernya dan printernya awet. Jadi kalau kita menggunakan printer dengan original tintanya, tinta yang original, itu pasti akan lebih awet umurnya dibandingkan jika kita menggunakan tinta yang lebih murah gitu. Dan kita menggunakan 6 warna di sini, ada CMYK dan Light Magenta dan Light Cyan. Satu tabung tintanya 135. Dan kita menghitung berapa modalnya ya, taruhlah satunya 135.000 dikali 6 warna, kita fullin aja warnanya. Ya otomatis itu sekitar kurang lebih 800 ribuan, itu untuk modal tinta doang, belum kertas. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan kertas double side glossy. Jadi ada yang namanya glossy paper atau kertas glossy untuk foto tapi bisa bolak-balik ngeprintnya. Nah, jadi di situ. Jadi yang harus kalian lakukan adalah membeli kertas seperti ini. Ini harganya berapa? Ini saya beli di salah satu toko alat tulis yang lumayan lengkap di Bandung dan murah. Ini harganya Rp17.000 untuk satu paknya. Jadi ini bisa bolak-balik. Jadi isinya 20 lembar dalam satu pak ini dan harganya Rp17.000. Itu adalah dua hal yang sangat penting dalam mencetak. Jadi pertama tinta, yang kedua adalah kertasnya. Nah setelah itu kalian tinggal ngeprint aja bolak-balik seperti ini, di print dengan menggunakan settingan foto. Akan memakan waktu yang sangat lama, apalagi semakin banyak jumlah buku yang harus kalian bikin, otomatis itu ya lebih banyak gitu, akan menyita waktu yang lumayan. Kalau misalkan tadi yang 3 kelas itu jumlahnya 90 siswa atau 100 siswa, otomatis kalian harus membuat 100 buku gitu. Dan di sini desain saya itu membutuhkan 6 halaman, 6 lembar halaman A4, dan kalau kita lipat bolak-balik jadi dia 12 lembar A5, dan mukanya itu jadi ada 24 kan. Jadi ya itulah makanya menyita waktu yang lumayan, bisa sampai seminggu atau 10 hari untuk proses printingnya aja, karena kan kita nggak mungkin sehari beres, karena kan kita juga jenuh mungkin ya, atau mungkin printernya harus kita istirahatkan. Nah setelah kalian selesai melakukan proses printingnya seperti ini, terus kalian harus melakukan yang namanya proses pembukuan atau membuatnya menjadi buku, karena kan itu tadi cuman kertas foto aja kan ya, berbentuk beberapa lembar, dan itu harus kalian jadikan sebuah buku. Caranya adalah kalian harus menggunakan sebuah hektar yang memang didesain untuk menjilid buku. Saya menggunakan Joico HDL 35LA ini harganya sekitar kurang lebih 50 ribuan, tapi ini hektar yang bisa digunakan untuk membuat buku gitu. Itu harganya murah lah dibandingkan kalian harus menggunakan yang seperti begini kan, itu harganya ratusan ribu. Jadi kalian silahkan beli alat seperti itu dulu. Lalu setelah kalian hektar, itu pastikan tidak menyentuh yang ada di dalamnya ya, desainnya, apalagi kena wajah orangnya yang ada di dalam, hati-hati. Dan setelah kalian hektar, di situ kalian tinggal rapikan pinggirnya. Jadi kalian tinggal potong menggunakan cutter dan mister besi, itu potong, rapihkan, dan setelah itu kalian tinggal dilipat aja menjadi 2 dan lalu diplastikin supaya kelihatan lebih rapi gitu. Jadi seperti itu aja sih kalau menurut saya untuk membuat buklet ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Terus kalau kalian ada pertanyaan seputar membuat buklet ini, ya silahkan ketikkan di kolom komentar. Untuk modal produksinya berapa dan untuk berapa harga jual bukletnya. Buklet itu sebetulnya tergantung dari kualitas kertas yang kita pakai. Kalau misalkan saya pernah tuh, istri saya tuh punya buklet dari sekolahnya, itu di print menggunakan HVS, dan waktu itu dia bayar cuman 30.000. Ya 30.000 itu kan belum jasa fotografer, belum jasa editing, belum ngeprint, ya otomatis kalau printernya paling kebagian berapa kan, 15.000 kan jadinya. Ya itu kan ya udah jelas kan, kalau ngeprint menggunakan kertas glossy paper akan mahal gitu, jadi nggak bisa lah seperti itu. Terus juga kalau kalian mau ke percetakan bagaimana, apakah bisa kalian menggunakan art paper 150 gram, itu bisa printing bolak-balik, cuma nanti harga produksinya akan sangat mahal. Contoh lah, kalau di sini itu ngeprint ukuran A4 bolak-balik art paper 150 gram itu harganya 6.000. Otomatis kalau misalkan itu 6 halaman, 6 lembar, berarti 36.000 kan. Kalau kita patok harganya 50.000 ke orangnya, otomatis 14.000 itu buat biaya ngedit, buat biaya fotografer. Nah itu ketutup nggak gitu. Nah disitulah harus kita pinter-pinter mematok harga untuk buklet ini. Jangan sampai nanti kalian malah nombokkan, karena harga cetaknya bakal mahal banget gitu. Jadi harus hati-hatilah, jangan sampai kalian terlalu murah dan juga jangan sampai terlalu mahal, karena kan ini untuk sekolah, dan siapa tahu lanjut cocok tahun depan kalian bisa melakukan pemotretan lagi gitu di situ.
Jadi demikian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih atas 50.000 subscriber. Jangan lupa saya juga ada giveaway masih berlaku ya, sekarang masih bulan Januari. Silahkan aja, siapa tuh kalian beruntung. Di kolom komentar ketikkan aja komentar kalian, dan juga misalkan kalau boleh Instagram lah, nanti bisa dihubungi lewat Instagram supaya lebih gampang. Jangan nomor telepon karena takutnya ada yang menyalahgunakan. Dan saya Super Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.